Pajak. Disiarkan dari Studio 4 Kaltim Tara, kegiatan podcast Cakap, cerita kita dan pajak. Podcast resmi dari Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara. Di sini kita bakal ngobrol santai tapi berbobot tentang pajak biar makin paham tanpa bikin pusing ya Mas ya. Iya. Nah, bersama saya Jessica Dian sebagai host pada podcast episode 3 kali ini. Nah, tema kita yaitu pemindah bukuan dan pajak yang seharusnya tidak terutang di era Cortex. Nah, gitu. Nah, di sini saya nggak sendirian nih, saya ditemani oleh dua narasumber kita kali ini, yaitu ada Mas Diding Mustafa dan juga Mas Agus Sugianto. Halo semua. Ya, narasumber kita yaitu adalah penyuluh pajak Kanwil DJP Kaltim Tara. Oke, gimana kabarnya Mas Diding dan Mas Agus? Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Mas ya. Walaupun habis kurban nih kita nih ya. Nih, siapa habis kurban? Belum mengukur kolesterol ya. Nah, oke, langsung saja kita mulai, yaitu podcast cakap-cakap kita tentang pemindah bukuan dan pajak yang seharusnya tidak terutang. Nah, jadi kawan pajak, dengan berlakunya PMK 81 tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan, yang bisa dikatakan juga adalah PMK ini adalah PMK sapu jagat ya Mas ya. Iya. Yang salah satunya yaitu membahas tentang pemindah bukuan dan juga pajak yang seharusnya tidak terutang. Ya. Nah, secara aturan tersebut ada beberapa setoran yang tidak dapat dipindah bukukan untuk kondisi-kondisi tertentu nih. Iya, jadi ada hal baru ya Mas daripada PMK yang sebelumnya. Betul, Mbak Jeje. Ya, selanjutnya langsung aja kita ke pertanyaan pertama kali Mas ya. Boleh, silakan, Mbak. Ya, sebelumnya kita perlu tahu apa sih sebenarnya pemindah bukuan itu dan mengapa kawan pajak mengajukan permohonan pemindah bukuan. Oke, kita mulai dari Mas Didik dulu kali ya. Boleh. Atau siapa nih Mas Didik dulu ya? Oke. Baik nih, kawan pajak nih, kalau secara definisi ya pemindah bukuan itu adalah yang biasa dikenal dengan PBK ya. Kita biasa menyingkatnya PBK. PBK. Nah, itu secara ketentuannya definisinya tidak berubah dari peraturan sebelumnya di PMK 242 tahun 2014. Iya. PMK terbaru yang PMK 81 tahun 2024. Pemindah bukuan itu diartikan sebagai suatu proses memindah bukukan ya. Memindah bukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Oke. Jadi bukti PBK itu merupakan bukti penyetoran dan pembayaran pajak yang sama kedudukannya dengan SSP dan bukti pembayaran elektronik yang lainnya. Nah, kemudian apa aja sih yang menyebabkan kawan pajak nih mengajukan proses pemindah bukuan? Iya. Nah, berdasarkan PMK yang terbaru, nah itu secara umumnya terdapat kesalahan penyetoran. Oke. Secara umum kalau misalnya kawan pajak nih ada kesalahan penyetoran, kesalahan pembayaran, maka bisa dilakukan pemindah bukuan. Nah, kalau di PMK 242 di tahun 2014 itu ada beberapa ketentuan yang bisa menyebabkan kawan pajak dan membolehkan kawan pajak mengajukan permohonan PBK. Apa aja tuh Mas? Kesalahan dalam pengisian formulir SSP. Mungkin pas ngisi formulir salah nih. Ada salah tulis itu ya Mas ya? Salah tulis angka ya misalnya, atau mungkin salah nulis kode jenis pajaknya. Nah, kemudian kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak pada saat mengisi sistem pembayaran pajak. Pas mungkin bikin billing gitu kan? Iya. Mengetikkan kode billing atau mungkin bukan kode billing, ngetikkan jenis pajaknya ya. Jumlahnya ternyata salah. Nah, salah ngetik jadi otomatis ada kekeliruan di situ. Kemudian yang ketiga, kesalahan perekaman atas SSP yang dilakukan oleh bank. Jadi pada saat mungkin bank menginput pembayarannya, tapi salah input nomornya atau jumlahnya salah input. Nah, itu juga bisa mengajukan permohonan PBK. Yang keempat, kesalahan perekaman atau pengisian bukti PBK. Ini misalnya case-nya kalau udah ada PBK, mau di PBK lagi gitu ya. Oke. PBK-nya ternyata masih salah nih, bukan ke sini yang mau kamu masih salah lagi nih, mau dibetulkan lagi ya Mas ya. Lagi ke PBK yang lain. Nah, itu masih bisa dulu ya. Nah, kemudian yang kelima, dalam rangka pemecahan setoran pajak. Nah, misalnya ada beberapa dari satu SSP nih mau dipecah nih, mau ke beberapa setoran yang lain. Nah, itu dulu bisa nih di PMK 242. Yang keenam, ada jumlah pembayaran pada SSP
Nah itu ternyata lebih besar daripada yang terutang. Jadi lebih bayar gitu ya Mas? Lebih bayar, misalnya ternyata nyetornya lebihan nih, seharusnya terutangnya cuma 100.000 tapi setornya 1 juta. Kelebihan 900, itu bisa diwajukan PBK. Kemudian yang terakhir ada jumlah pembayaran pada SSP-nya tuh lebih besar daripada pajak yang terutang pada di pemberitahuan impornya. Nah, pada pembayaran impor atau dokumen cukai atau di surat tagihan. Misalnya ternyata tagihan pajaknya itu lebih kecil, tapi dia yang disetorkan lebih besar, itu dipindah bukukan. Nah, itu salah satu sektor penyebab pemindah bukuan di PMK 242 sebelumnya gitu ya. Nah, kalau yang di PMK 81 bagaimana? Gimana tuh? Mas Agus. Silakan Mas Agus. Ya, kan pajak semua. Jadi sebelum penerapan PMK 81 ya, 2014 itu kan cukup banyak tuh kondisi-kondisi di mana wajib pajak memungkinkan untuk melakukan pemindah bukuan. Iya betul, macam-macam banget ya. Sampaikan gitu kan ya. Namun ada beberapa kondisi diatur di dalam PMK 81 ini kan ya. Jadi secara garis besar itu sebenarnya cuma ada 4 yang bisa dilakukan pemindah bukuan. Jadi bedanya itu ya Mas? Iya. Kalau yang tadi banyak tuh. Banyak banget ya. Tadi ya. Kemudian di PMK 81 diatur hanya boleh 4. Kenapa? Pada saat itu mungkin permohonan pemindah bukuan, kemudian pada sistemnya juga masih masih tidak secanggih yang sekarang ya. Maka dengan adanya kecanggihan ini mungkin hanya bisa dilakukan PBK itu hanya 4. Yang pertama itu pada saat dia penggunaan deposit. Penggunaan deposit. Nah, ini hal yang baru ini Mas, deposit pajak. Kemudian yang kedua adalah pembayaran PPh atas penghasilan dari peralihan hak tanah dan bangunan. Atas tanah dan bangunan gitu yang belum dilakukan penelitian untuk penerbitan surat keterangan penerbitan formal bukti pemenuhan kewajiban perpajakan. Kemudian yang ketiga adalah penyetoran di muka biaya materai yang belum digunakan untuk menambahkan saldo deposit. Biaya materai ya? Ya, biaya materai terkait dengan biaya materai gitu ya. Yang terutama dia menggunakan mesin digital. Masih bisa ya? Masih bisa dilakukan PBK. Nah, kemudian yang keempat adalah jumlah pembayaran yang lebih besar daripada pajak terutangnya. Jadi yang kayak yang masih dijelaskan tadi ya, yang sebelumnya tadi ya. Kan, gitu ya. Namun ada juga memang beberapa kondisi yang dimana misalnya lebih bayarnya, misalkan terutangnya lebih banyak, lebih terutang pajaknya gitu kan ya. Jumlah pajaknya lebih bayar, harusnya tidak segitu kan gitu ya. Ada kelebihannya. Ada kelebihan, ada yang tidak bisa dilakukan PBK. Gitu. Kalau tadi kan ngomongnya bisa ya. Iya, untuk sekarang berarti ada yang tidak bisa ya. Tadi misalnya tadi kata Mas Didi dari dia harusnya pajaknya 100, bayar 1 juta 900. Nah, cuman kan ini kondisinya adalah itu secara umum. Cuman ada secara khusus tidak bisa dilakukan PBK. Untuk sekarang seperti itu ya Mas ya. Yang pertama tuh misalkan pembayaran melalui SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak, namun yang tidak dapat dengan status tidak dapat dikreditkan. Misalkan penyerahan, dia beli barang dengan menggunakan faktur dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak, tapi atas faktur tersebut tidak termasuk kategori dikreditkan. Itu nggak boleh di PBK kan ya? Kemudian yang kedua adalah pembayaran atas penyetoran biaya materai dalam rangka misalkan pendistribusian materai elektronik kepada badan usaha tertentu. Atau misalkan penjualan materai tempel yang dilakukan oleh PT Pos. Nah, itu tidak bisa. Iya, itu nggak bisa sih Mas ya. Gitu. Materai tempel sama Kemudian yang ketiga adalah pembayaran pajak yang kode billingnya diterbitkan oleh sistem billing selain yang administrasi perpajakannya di luar DJP. Sistemnya di luar DJP, misalkan kayak yang dikeluarkan oleh perbendaharaan atau misalkan oleh instansi lainnya di luar DJP itu tidak bisa. Kemudian yang keempat adalah pembayaran pajak yang dianggap sebagai penyampaian SPT massa. Ini hal baru lagi ya Mas ya. Tidak bisa dilakukan PBK. Kemudian yang kelima adalah pembayaran pajak sebagai satu kesatuan pada saat dia menyampaikan dalam SPT. Jadi satu kesatuan dalam SPT itu tidak bisa di PBK-kan. Yang terakhir adalah penyampaian pajak yang sudah diperhitungkan pada pajak yang terutang dalam STP, SKP, surat keputusan pengadilan dan sebagainya yang menyebabkan jumlah pajaknya masih harus dibayarnya bertambah. Nah, ini tidak bisa di PBK-kan seperti itu. Cukup menarik ya Mas. Ini kayak agak bukan agak lagi, lumayan agak beda sama yang PMK sebelumnya ya Mas ya. Ya, dari penjelasan dari Mas Agus dan Mas Didi tadi terdapat ada
3 poin yang saya highlight yang cukup menarik nih, yang baru sepertinya ya Mas ya. Betul. Yang baru. Nah, yang pertama yaitu ada pemindahbukuan sesuai PMK 81 tahun 2024 yang salah satunya adalah penggunaan deposit pajak tadi. Pajak. Nah, hal baru nih. Iya, hal baru karena deposit pajak ada di Cortex aja ya Mas ya, 2025 ini. Belum ada. Iya, betul. Dan yang kedua itu ada PBK yang tidak dapat diajukan atas pembayaran pajak yang dianggap sebagai penyampaian SPT massa. Ya, yang SPT massa tadi ya Mas ya. Dan yang ketiga yaitu adalah PBK tidak dapat diajukan atas pembayaran pajak sebagai satu kesatuan dengan penyampaian SPT walaupun jumlah pembayaran pajaknya lebih besar daripada yang terutang. Nah, boleh kira-kira dijelaskan nih Mas, penjelasannya apa sih dari ketiga highlight saya tadi? Satu-satu ya. Boleh. Yang pertama deposit dulu nih Mas, silahkan. Iya, nih di Cortex sendiri ada salah satu fitur baru ya terkait penerapan sistem inti administrasi perpajakan. Yang lebih dikenal dengan Cortex ini adalah istilah deposit pajak. Betul. Nah, deposit pajak yaitu merupakan pembayaran pajak yang belum merujuk pada kewajiban pajak tertentu. Atau secara awam bisa kita bahasakan sebagai saldo fee gitu ya. Oke, kayak e-wallet gitu ya. Kayak e-wallet ya. Jadi kayak deposit, kita mau deposit ini mau dikemanakan ya? Betul. Penampungan dulu gitu ya. Nah seperti itu. Nah jawaban ini mungkin juga sekaligus menjawab beberapa pertanyaan kawan pajak ya, mungkin yang sempat beberapa kali bertanya-tanya terkait deposit pajak itu nanti katanya penyetorannya akan termotong otomatis. Oh, gimana otomatis Mas? dengan utang-utang pajak yang ada gitu ya, ataupun pajak terutang. Karena pemakaian deposit kan harus terlebih dahulu atas kemauan kawan pajak gitu ya, disetor. Nah, tapi perlu kami ingatkan kembali bahwa itu tidak secara otomatis gitu ya. Tidak otomatis terpotong. Jika ada utang-utang pajaknya nggak mungkin otomatis terpotong ya Mas? Tidak mungkin otomatis terpotong. Jadi kawan pajak perlu tetap ada namanya apa? Konfirmasi dulu persetujuan dari kawan pajak dulu. Ini mau disetor kemana? Apakah mau disetor ke tagihan, mau disetor ke penyampaian SPT, gitu ya, seperti itu kawan pajak. Jadi yang intinya tuh deposit itu atas kehendak wajib pajak sendiri ya Mas, tidak secara langsung terpotong tiba-tiba gitu aja. Nanti akan muncul bukti PBK di situ dari setoran deposit, saya setorkan ke SPT massa misalnya. Nah nanti akan muncul bukti PBK dari setoran deposit ke SPT massanya. Oke, begitu ya kawan pajak. Jadi deposit tidak langsung dipotong secara langsung aja atas utang-utang pajaknya ya Mas ya. Tidak secara otomatis. Iya, tidak secara otomatis. Jadi tetap ada konfirmasi dari kawan pajak. Iya betul. Oke, selanjutnya Mas. Nah, nih yang kedua yaitu adalah PBK tidak dapat diajukan atas pembayaran pajak yang dianggap sebagai penyampaian SPT massa. Dan walaupun jumlah pembayaran pajaknya lebih besar daripada pajak yang terutang itu, gimana ya Mas kira-kira maksudnya ya Mas ya? Iya, jadi gini, jadi terkait dengan pemindahbukuan ya, jadi tidak dapat diajukan baik terkait pembayaran yang dianggap sebagai SPT massa gitu kan, maupun sebagai satu kesatuan dalam hal penyampaian SPT kan gitu ya. Ini sebenarnya membuat banyak permohonan, sebenarnya ya sebelum itu banyak permohonan melakukan pemindahbukuan kan gitu ya, yang dilakukan oleh wajib pajak. Banyak juga yang menjadi ditolak, padahal mungkin selama ini fine-fine saja kan gitu. Jadi kan banyak tuh permohonan PBK atas ini nih macam-macam gitu Mas ya. Yang sebelumnya mungkin disetujuin gitu ya di PBK Tamot pada saat diberlakukannya PMK 81 di Cortex ini banyak yang ditolak gitu kan ya. Nah jadi setelah dengan adanya Cortex ini ya kan, jadi kita dikenal dengan konsep baru yaitu seamless namanya ya. Seamless. Yaitu secara akhirnya artinya tanpa sambungan atau tanpa hambatan gitu kan ya. Jadi sistem baru ya namanya. Jadi diartikan seamless ini ada tanpa hambatan, tanpa gangguan, jadi berjalan secara mulus gitu kan ya, dan terintegrasi dengan baik. Nah jadi dalam konteks perpajakan, jadi konsep seamless ini dalam tax compliance itu yang diperkenalkan oleh DJP dalam konteks ini ya, itu mengacu pada proses kepatuhan wajib pajak yang otomatis, efisien, dan minim kesalahan. Minim kesalahan. Jadi misalnya gini, jadi dalam sistem ini gitu kayaknya, jadi misalkan kawan pajak pada saat mengisi atau mengajukan SPT. Atau menyampaikan SPT, ya kan terhadap tombol
lapor dan bayar dan lapor. Bayar dan lapor. Ya, Submit. pay atau pay and submit gitu ya. Bayar dan lapor ya. Jadi jika ada misalkan kekurangan pada saat di SPT, jadi secara sistem akan menghasilkan kode billing gitu kan. Oke. Nah, kode billing ini nanti kalau kita punya tadi saldo deposit, nanti akan pilihan apakah kita membayar menggunakan saldo deposit atau kita akan dibuatkan create kode billing kan gitu ya. Nah, hal ini kan sebenarnya menjadi otomatis minim kesalahan dalam hal itu kan. Jadi tapi misalkan tidak kesalahan mungkin salah nggak ada salah hitung kayak gitu-gitu. Oke. Seperti itu. Nah, jadi jika ada kurang pembayaran dalam sisi ini, jadi secara apa ya? Secara otomatis saja ada bahwa atas SPT-nya kurang pajaknya, kurang bayarnya sekian. Nah, jadi sehingga tadi mengurangi kemungkinan kesalahan salah input. Oke, berarti atau pembayarannya tidak sesuai. Mengurangi adanya PBK juga ya Mas ya, berarti ya. PBK-nya juga kan gitu. Nah, kembali lagi dalam hal ini jadi lebih praktis. Betul. Kenapa? Misalkan kode wajib pajak tidak perlu lagi bikin kode billing manual. Iya. Nggak usah bingung apa nih kodenya kode nih. pajaknya, kode jenis pajaknya. Kemudian lebih akurat. Jadi sistemnya sudah menyesuaikan tagihan dengan laporan SPT-nya kan gitu ya. Nggak mungkin salah input nominal lagi kan. Iya. Kode jenis pajaknya juga ada mungkin salah kan gitu. Kemudian minim kesalahan, yaitu mengurangi kesalahan salah error tadi kan gitu, yang akhirnya pengajukan PBK lagi seperti itu. Jadi seamless ini lebih praktis lah ya Mas. Iya. Nah baik, selanjutnya kira-kira untuk cara pengajuannya gimana tuh Mas? Cara pengajuan pemindah bukuan? Iya, di Korteksnya. Baik kawan pajak. Permohonan pemindah bukuan ini kan dapat disampaikan secara elektronik maupun manual juga masih bisa lah ya. Manual masih bisa kawan pajak. Kalau manual kan gampang ya, tinggal ngisi formulir, kemudian nanti disampaikan ke kantor pajak dengan bukti-bukti setorannya. Nah, kalau untuk secara elektronik melalui Custom Korteks ini kawan pajak kurang lebih dia sama aja, sama seperti dulu menggunakan IPBK ya. Iya betul. Cuma di sini bedanya kawan pajak nanti masuk ke halaman Korteks, ke portal wajib pajak gitu ya. Kemudian nanti kalau sudah masuk ke halaman Korteks, sudah masuk, ada pilihan di situ menu pembayaran. Nah, ada menu pembayaran. Kemudian di situ nanti habis klik menu pembayaran ada permohonan pemindah bukuan. Nah, lanjut Mas, gimana tuh? Kemudian kawan pajak klik buat permohonan pemindah bukuan gitu ya. Nah, nanti jangan lupa kawan pajak sebelum itu melakukan impersonating dulu. Nah, apa nih? Misalnya kawan pajak bertindak sebagai wajib pajak wakil atau kuasa dari badannya atau perusahaan gitu ya. Jadi lakukan impersonating terlebih dahulu ke akun wajib pajak badannya. Jangan lupa ya wajib pajak. Jadi melakukan itu dulu, baru kemudian mengajukan permohonan pemindah bukuannya. Nah, nanti di detail permohonan itu kawan pajak tinggal pilih nih kredit pajak yang akan dipindah bukukan. Kredit pajaknya apa gitu Mas ya? Pajaknya apa nih yang dibukukan? Nah, itu kawan pajak pilih, kemudian ditekan tombol pilihnya. Nah, nanti di scroll lagi ke bawahnya ada alasan pemindah bukuannya apa. Silahkan diisi alasannya apa gitu Mas ya. Tinggal dipilih, di drop down aja tuh ada beberapa alasannya gitu ya. Tinggal dipilih salah satu. Nah, kemudian nanti mau dipindah bukuan kemana? Nah, seperti itu. Dan terakhir ada tinggal mengunggah dokumen pendukungnya kalau misalnya ada dokumen pendukung yang diperlukan. Lampiran pendukungnya kayak misalnya mungkin bukti potongnya atau mungkin apa yang menyebabkan emang seharusnya ini dipindah bukukan, harusnya dipindah bukukan gitu, seperti itu yang bukti pendukungnya. Terakhir ya tanda tangan, pespres, seperti itu ya kawan pajak. Kurang lebih seperti itulah. Cukup simpel ya Mas ya. Yang perlu digarisbawahi ya tadi, apabila wajib pajak sebagai wakil atau kuasa dari badan usaha, maka perlu diimpersonat terlebih dahulu. Selanjutnya nih Mas, untuk kelebihan pembayaran pajak yang tidak bisa diajukan pemindah bukuan, gimana tuh solusinya Mas? Iya. Kira-kira gimana tuh Mas solusinya? Iya, jadi ada memang tadi kan ya, ada beberapa yang dari berapa banyak tadi bisa dilakukan PBK berubah menjadi lebih sedikit, cuma ada 4 kan gitu. Iya. Terus lebihnya bagaimana? Nah, kalau tidak bisa dilakukan pemindah bukuan, jadi solusinya adalah mekanisme pengembalian. Tapi gini, jadi baru ya mesin ya? Sebenarnya hal yang lama sebenarnya. Sebenarnya sudah diatur sudah lama. Jadi namanya pajak yang seharusnya tidak terutang. Jadi pakai mekanisme seperti itu, bukan barang baru ya sebenarnya ya. PMK karena sebenarnya sudah diatur tuh di PMK 187 tadi Mas Dia. 2015. Kemudian diatur kembali di PMK 81 tahun 2024. Nah, jadi secara sederhananya
Ya, pajaknya tadi seharusnya tidak terutang dapat dipahami sebagai pajak yang telah dibayar oleh kawan pajak, tetapi sebenarnya tidak ada kewajiban untuk melakukan pembayaran tersebut. Maka bisa dilakukan namanya pengembalian pajak. Pengembalian. Oke. Bisa dikembalikan lah. Bisa dikembalikan. Termasuk juga misalkan kawan pajak ada saldo deposit yang memang tidak digunakan, bisa dilakukan pengembalian juga. Pengembalian pajak yang harusnya tidak terutang. Ini sebenarnya biasanya yang dikhawatirkan oleh wajib pajak ya Mas ya, kayak nanti uang depositnya gimana kalau nggak dipakai gitu ya. Bisa dikembalikan ya wajib pajak. Bisa ditarik kembali. Oke. Nah, jadi Mas, untuk permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang itu dapat diajukan dalam hal apa saja tuh Mas? Nah, secara umum ya kawan pajak ya, permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak terutang ini ada beberapa hal. Apa tuh Mas kira-kira? Yang pertama nih kawan pajak, terdapat pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang. Jadi ada pembayaran pajak tapi bukan objek pajak. Ternyata bukan objek pajak bukan tuh. Objek pajak nih, ngapain dibayar gitu kan. Nah, itu bisa dikembalikan. Kemudian yang kedua, terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak yang terkait dengan pajak dalam rangka impor. Nah, mungkin pada saat melakukan impor ternyata ada kelebihan pembayaran pajaknya. Nah, itu bisa dikembalikan juga. Terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar dari pajak yang seharusnya dipotong. Ini yang biasanya sering banyak ya Mas ya? Iya, ternyata kesalahan motong nih, atau kesalahan mungut nih. Jadi pemotong atau pemungutnya melakukan kesalahan pemotongan, pemungutan. Pas dihitung kembali, oh ternyata salah. Nah, itu bisa dikembalikan. Yang keempat, terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang pertama bukan merupakan objek pajak tadi ya. Kemudian atau objek pajak, subjek pajak mendapatkan fasilitas perpajakan. Jadi kalau mendapatkan fasilitas perpajakan dan ternyata udah terlanjur dipotong, nah ini bisa dikembalikan. Bisa dikembalikan juga. Yang terakhir, terdapat kelebihan pemotongan atau pemungutan PPh terkait penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi subjek pajak luar negeri. Cukup lumayan banyak juga ya teman-teman. Ini kalau yang biasanya di PBK juga ya Mas, bisa juga sebelum di PBK itu bisa dikembalikan. Betul. Nah, nggak terbatas 5 poin tadi ya sebenarnya. PMK 81 itu seperti, jadi ada yang diatur di pasal 123 di PMK 81 2024 seperti yang pertama, pembayaran pajak yang lebih besar dari pajak yang terutang. Pembayaran pajak atas transaksi yang dibatalkan, nah itu juga bisa ya. Kemudian pembayaran pajak yang seharusnya tidak dibayar. Yang terakhir ada pembayaran pajak dalam rangka pelunasan sebagaimana diatur dalam pasal 44B Undang-Undang KUP. Yang masih terdapat kelebihan pembayaran pajak setelah adanya keputusan penyidikan gitu ya. Tidak diakui sebagai pertimbangan pada saat penjatuhan pidana gitu kan. Tidak diakui sebagai pembayaran pidana denda yang dibebankan kepada terdakwa dan menggunakan NPWP selain NPWP tersangka. Nah, itu kriteria tertentu tadi di pasal 44 BKUP itu ya. Yang terakhir ya, pembayaran pajak PPh bersifat final dan penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, ini diatur dalam PP tersendiri karena peredaran bruto tertentu kan. Nah, ada juga penyetoran di muka biaya materai yang belum digunakan atau masih tersisa sesuai dengan ketentuan perundangan tentang biaya materai. Jadi yang masih tersisa nih nggak digunakan sama sekali, nah itu masih bisa dikembalikan. Cukup lumayan banyak juga ya Mas jenis-jenisnya. Sebenarnya intinya gitu, apa kalau nggak bisa di PBK ya udah masih bisa dikembalikan. Udah hangus ya, mungkin udah hangus ya karena masih ada hak wajib pajak di situ. Benar banget. Jangan khawatir ya wajib pajak, jika tidak bisa di PBK maka bisa dikembalikan. Asalkan sesuai dengan yang telah disebutkan oleh Mas Didik tadi ya. Betul. Nah, selanjutnya nih Mas, jenis pajaknya kira-kira apa saja sih yang dapat diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang? Biasanya hampir semua jenis ya. Jadi ada beberapa jenis dapat yang diajukan permohonan pengembalian tadi ya, yang seharusnya tidak terutang, seperti misalkan ya PPh itu tadi ya misalkan. Kemudian pajak pertambahan nilai PPN gitu. Kemudian ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Kemudian pajak bumi dan bangunan, PBB gitu sektor pertanian, perkebunan dan perhutanan gitu ya. Kemudian bea materai, kemudian pajak penjualan,
ya, PPN kecil ya, pajak penjualan. Kemudian pajak karbon, mungkin ini belum ada pelaksanaan sampai saat ini. Tapi udah diatur ya. Tapi sudah diatur di sini. Sebenarnya ada, nanti kalau ada pembayaran itu bisa dilakukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Sama yang terakhir ya, selain tadi ya yang disebut tadi ya tadi adalah salah satu yang bisa di mekanisme pengembalian pajak yang harusnya tidak terutang tadi adalah pengembalian atas uang saldo deposit. Oh ya, tambahannya itu tadi ya Mas ya. Saldo deposit. Jadi misalnya sisa misalkan ada saldo depositnya, ini tidak ada pajak lagi nih yang harus mesti ada kewajibannya dia pengen ngambil. Nah, maka bisa tuh pakai mekanisme pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Nah, kalau untuk pengajuannya kira-kira gimana tuh Mas? Pengajuan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ini? Nah, cara ngajukannya ya. Cara pengajuannya gimana nih? Iya, yang pertama nih kawan pajak perlu diperhatikan, jelas kalau kita mau mengajukan pengembalian kan perlu namanya nomor rekening. Iya, betul. Langsung masuk ke rekening ya. Yang lain gitu ya. Betul. Jadi kawan pajak pertama perlu mengupdate data nomor rekening banknya di aplikasi Cortex. Nanti kawan pajak masuk ke halaman Cortex. Di bagian portal saya nih Mbak JJ ya, di situ ada cari perubahan data. Kemudian ke menu identitas wajib pajak, kemudian centang dan perbarui rekening bank, nomor rekening dan bukti nomor rekeningnya. Nah, kayak mungkin tampilan foto screenshotnya yang menyantumkan nomor rekening dan nama yang bersangkutan. Nah, itu kemudian sudah diupload, disimpan. Nah, lalu untuk pengajuan permohonannya bagaimana gitu ya? Gimana tuh Mas? Kawan pajak mengajukan lagi, tetap di login di halaman Cortex ya, Cortex DJP, kemudian nanti pilih juga menu pembayaran. Di menu pembayaran. Sama kayak PBK tadi ya, di menu pembayaran. Nanti di situ kawan pajak pilih formulir restitusi wajib pajak. Restitusi. Pilih yang restitusi wajib pajak. Diisi dan pilih jenis pemindah buku pengembaliannya ya, jenis pengembaliannya termasuk rekening bank yang sudah didaftarkan tadi. Nah, jadi pilih jenis pengembaliannya, pengembalian apa ini gitu kan karena ada beberapa macam pengembalian tadi ya. Nah, kemudian pilih nama rekeningnya dan dokumen pendukung yang mengakibatkan ada pengembalian tadi, kayak mungkin salah potong atau salah setor tadi ya. Kemudian ada pengembalian yang lain, itu buktinya dilampirkan juga, diupload. Kemudian di kawan pajak lampiran yang sudah diupload tadi seluruh alasan permintaan restitusinya meliputi ada perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutangnya. Itu juga dibuat ya. Perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutangnya berapa gitu kan. Nah, itu juga dilampirkan gitu, juga di situ. Kemudian surat kuasa khusus kalau ternyata emang dikuasakan gitu ya. Dan lampiran-lampiran lainnya yang diperlukan. Nah, itu juga tetap di-upload. Biar gimana, biar nanti petugas pajak tidak bingung lagi gitu ya. Melihat bukti-buktinya, ini sudah benar, udah ada lampirannya sudah lengkap, pas dihitung kembali sudah cocok. Jadi proses pengembaliannya pun tidak membutuhkan waktu yang lama. Benar sekali. Dicatat ya kawan pajak gimana tadi caranya. Nah, Mas, berarti kalau misalkan nih, kalau rekeningnya itu sudah ganti, gimana dong Mas? Ya, bisa diupdate lagi. Bisa diupdate lagi ya. Seperti tadi perubahan data. Jadi kawan pajak untuk nomor rekeningnya harus update ya. Nanti berarti kalau misalkan pemindah bukuannya sudah disetujui, langsung otomatis masuk ke rekeningnya gitu Mas ya? Iya. Nanti akan terbit, dia namanya kayak SKP PKP ya. Surat keputusan pengembalian SKPLB dulu ya, SKPLB lebih bayar gitu kan, lebih bayar. Nanti dikonfirmasi nih sebelum diterbitkan SPMKP-nya. Surat keputusan membayar kelebihan pajaknya tadi. Konfirmasi ini sudah benar nggak nomor rekeningnya yang di Cortex? Kalau sudah benar dikonfirmasi. Kalau tidak ada sanggahan nih, nanti langsung otomatis dikirim. Kalau disetujui berarti langsung otomatis dikirim gitu ya Mas ya. Selanjutnya nih Mas, untuk jangka waktu penyelesaiannya nih, baik permohonan pemindah bukuan maupun pajak yang seharusnya tidak terutang itu kira-kira jangka waktunya berapa lama? Iya, jadi kalau jangka waktu sebenarnya tidak ada perubahan ya Mas Dia. Masih sama ya Mas ya? Sama pajaknya. Jadi secara ketentuan ya, jika tidak ada perubahan ketentuan sebelumnya, maka permohonan itu paling lambat untuk pemindah bukuan adalah 21 hari. 21 hari. 21 hari. Untuk PBK. Untuk PBK. Sedangkan untuk pengembalian pajak yang harusnya tidak terutang, itu adalah waktunya ada
bulan sejak permohonan diterima lengkap. Oke, Ya. jadi untuk PBK itu 21 hari sejak permohonan diterima secara lengkap. Ya. Dan juga untuk pajak yang seharusnya tidak terutang itu 3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap ya Mas ya. Oke, baik. Oh iya, nanti kawan pajak bisa melakukan tracking ya di situ ya. Oh, di Cortex bisa ya Mas ya? Bisa, nanti kawan pajak setelah mengajukan permohonan, di situ ada menu trackingnya melihat permohonan ini sudah sampai di mana. Seperti itu. Jadi nggak perlu kawan pajak menelponin kantor pajak. Kapan nih Mas gitu ini ya? sudah sampai mana prosesnya? Itu bisa di tracking sendiri di Cortex. Oke. Dan ada notifikasinya kalau misalkan Ada tadi ya, notifikasi. misalkan PBK-nya atau pemindah bukuannya disetujui, sudah selesai, atau pembayaran pajak harusnya tidak terutang, nanti ada produk hukumnya itu ada. Ada notifikasinya. Oke. Di email juga Di sama email. di Cortex ya. Betul. Ya, luar biasa sekali perbincangan kita pada episode 3 kali ini mengenai pemindah bukuan dan pajak yang seharusnya tidak terutang di era Cortex. Nah, terima kasih banyak Mas untuk edukasinya hari ini. Terus semangat. Ya. Nah, kami infokan juga kepada kawan pajak apabila masih ada pertanyaan, maka kawan pajak bisa langsung berkonsultasi dengan kami melalui layanan konsultasi Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara melalui WhatsApp di 0811 50 500 250. Nah, jangan lupa juga follow Instagram kita @pajakkaltimtara dan juga ada X, Facebook, TikTok, YouTube di Kanwil DJP Kaltimtara. Jangan lupa follow ya teman-teman. Nah, sebelum ditutup nih, kami sampaikan kepada kawan pajak bahwa seluruh layanan di Direktorat Jenderal Pajak itu tidak dipungut biaya apapun. Jadi, apabila kawan pajak menerima pesan WhatsApp, email yang mengatasnamakan DJP atau KPP yang kemudian meminta biaya atau untuk mau disuruh untuk mengklik dokumen-dokumen itu perlu diwaspadai ya teman-teman bahwa itu adalah penipuan. Nah, kami juga ada saluran pengaduan yaitu di Kering Pajak dengan nomor telepon 1500-200, melalui email pengaduan@pajak.go.id, melalui situs pajak pengaduan.pajak.go.id. Nah, cukup sekian acara cakap kita pada hari ini. Sampai jumpa di cakap berikutnya.